lagi dengan saya Sayu Lutfian. Hari ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Sebenarnya ada nggak sih yang ngerasa bahwa kita punya uang? Setiap bulan suami ngasih jatahnya tetap segitu. Tapi kenapa ya perasaan banyak? Kok nggak sisa? Kemana uangnya? Padahal kita nggak ngerasa ada jajan berlebih atau sebagainya. Sebenarnya semua keuangan itu kalau tidak direncanakan pasti akan habis, pasti tidak bersisa dan kita tidak tahu arahnya kemana. Maka dari itu hari ini saya ingin membagikan tips bagaimana caranya memposkan uang-uang kita supaya mempermudah kita untuk mengelola keuangan keluarga. Yang pertama yang kita butuhkan adalah dompet. Ini sebenarnya dompet kayak ya dompet kartu gitu ya. Dompet. Terus yang kedua adalah label undangan. Nah, ini tempelan undangan biasa gitu. Yang ketiga adalah ballpoint. Jadi kita bisa mempos-poskan kebutuhan primer apa saja dulu. Jadi kebutuhan pokok atau kebutuhan yang tetap. Apalagi ini cocok sekali untuk ibu-ibu yang diberi uang bulanan dari suaminya yang tetap. Jadi per bulannya berapa. Nanti ini lebih mudah malahan. Misalkan kalau saya kasih contoh ya, ini listrik kan kita tiap bulan bayar ya. Jadi ini listrik kita estimasikan kalau listrik itu 120.000 per bulan. Jadi bisa lebih bisa kurang, tapi kita ambil yang tengah-tengahnya. Lebih dilebihkan sedikit itu lebih bagus. Jadi listrik. Terus ada lagi yaitu air minum. Jadi air minum kita berapa? Kalau galonnya berapa? Jadi kita kalikan selama 1 bulan. Terus ada lagi LPG ini kan juga kebutuhan pokok ya. Jadi ditulis berapa. Ini kebutuhan makan atau belanja bulanan. Jadi kalau misal satu hari 20.000 atau satu hari 30.000 tinggal dikalikan. Misal satu hari 30.000 berarti satu bulannya kan bisa 900.000. Nanti bisa dialokasikan di sini. Terus ini, kalau ini adalah kebutuhan belanja bulanan. Misalkan kalau saya belanja bulanan itu kita bisa beli sabun pencuci piring, sabun pencuci pakaian, popok bayi, atau mungkin yang anaknya tidak ASI kan pakai sufor. Itu juga bisa kita alokasikan kebutuhan pokoknya per bulannya di mana. Nah, ini kita tulis di yang belanja bulanan. Terus ada lagi bensin, ini juga kebutuhan pasti ya. Kita jadikan satu. Kalau saya dan suami kebetulan karena setiap hari agenda kita bareng-bareng, jadi bensinnya juga jadi satu. Satu hari kita estimasi 10.000. Jadi kalau satu bulan bensinnya estimasinya 300.000. Ini jajan. Jadi kebutuhan jajan itu juga perlu dialokasikan supaya kita tidak mengambil uang dari pos-pos yang lain. Takutnya nanti kita nggak tahu kebocorannya ada di mana. Dan juga nabung. Jadi nabung itu atau investasi itu perlu ya, diwajibkan bahkan. Jadi sebenarnya kita bisa kok, walaupun cuma sedikit-sedikit tapi tetap bisa. Sudah, jadi itu pos-posnya yang saya contohkan. Misal ada yang harus bayar cicilan. Nah, itu nanti juga ikut di pos yang lain. Jadi tulis cicilan apa, terus di pos satunya cicilan apa, itu bisa. Sebenarnya ibu-ibu setiap keuangan itu kalau tidak tercatat pengeluarannya itu sedikit riskan ya. Karena sebenarnya
keuangan itu yang rawan terjadi kebocorannya itu ya karena itu tidak terencana dan tidak tercatat. Kita merasanya bahwa di dompet kita itu ada uang terus, padahal kita nggak tahu itu sebenarnya uang untuk apa, uang di pos yang apa. Jadi setelah kita buat catatan di dompet-dompet kayak gini, ini semua ditempel, tinggal kita masukkan. Misal 1 bulan gaji suami kita 3 juta atau ya kita anggap 3 juta. Jadi kita tinggal masukkan pos-posnya. Kalau ada lebihan itu masukkan di yang lain-lain dan itu jangan dibuka dulu. Jadi setiap bulan di yang lain-lain biarin aja. Kalau sudah membuat pos-posnya, jangan lupa kita mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di keuangan kita. Kalau saya sendiri pakainya di aplikasi di HP. Jadi sekarang banyak aplikasi untuk mencatat. Kalau saya pakainya itu buku kas. Jadi misal hari ini saya pengeluaran apa nanti kelihatan. Begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga ibu-ibu semua bisa mengaplikasikannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan tips-tips bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.